kasih contoh lagi, ya seperti yang lagi rame nih. Urusan apa nih? Urusan Natal nih sekarang nih. Kita mau kasih tahu begini, kalau kita bicara Natal. Kita bicara Natal ya ikhwan, Indonesia ini kan negara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan khususnya mereka bermadzhab Syafi'i. Nah, kalau kita bicara mazhab Syafi'i, itu boleh dikatakan mazhab Syafi'i sepakat. Nah, jadi mengucapkan ucapan selamat untuk hari raya agama lain, hukumnya haram. Itu terurai di buku-buku kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i. Nah, ini kan mazhab umum yang ada di Indonesia. Jangan kita datang dengan pendapat baru yang di luar mazhab Syafi'i, diambil dari mazhab lain, udah gitu kolnya saz lagi. Nah, kalau saz kan tahu kan, kalau saz tuh kalau yang udah sangat lemah yang bertentangan dengan pendapat yang kuat. Nah, jadi kalau tiba-tiba ulama di mana-mana, di pondok pesantren, habaib, di majelis-majelis taklim, semua udah menyampaikan, umat Islam jangan ikut Natal. Hukum ikut Natal itu haram, bla bla bla, udah dengan berbagai macam dalil. Tahu-tahu datang dai dari luar negeri menyampaikan bahwa mengucapkan selamat Natal halal. Boleh dengan mengabaikan pendapat jumhur. Nah, pokoknya jumhur pokoknya mau diabaikan. Ini sikap-sikap seperti ini nggak bakal diterima oleh masyarakat Indonesia. Nggak boleh. Nah, soal pendapat pribadi yang bersangkutan mengatakan selamat Natal itu boleh, itu kita nggak ikut campur, urusan pribadi dia. Tapi ini jangan dilontarkan ke publik Indonesia, yang di Indonesia ulamanya dari berbagai macam golongan sepakat. Di Indonesia kan sepakat, yang Muhammadiyahnya mengharamkan, yang Irsyadnya mengharamkan, yang kemudian yang habaib juga mengharamkan, begitu juga dari yang aswajatnya Ahlus Sunnah mengharamkan. Tahu-tahu datang bawa pendapat baru ngomong, ya gaduh Ustaz. Itu nggak boleh terjadi seperti itu, kecuali kalau yang bersangkutan mau mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal, dakwahnya umpamanya yang bersangkutan bicara di Amerika, tempat minoritas Muslim, atau di Inggris, tempat minoritas Muslim. Kemudian dia fatwakan kepada orang Islam di sana, nggak apa-apa kau ucapkan selamat Natal umpamanya, karena di sini berbahaya. Kalau kau terlalu eksklusif, terlalu menjauh dari mereka, nanti kau diganggu, kau diusir, bisa membahayakan nyawanya. Dan kalau darurat kan tidak ada masalah. Yang penting kan qalbuhu mutma'innun bil iman. Yang penting hatinya mutmain bil iman. Jangankan di Amerika, di London, di Indonesia saja di tempat-tempat tertentu, atau seperti pegawai yang dipaksa, yang kalau nggak mau mengucapkan selamat Natal dipecat, sementara nyari kerja susah, dalam keadaan darurat bisa dibolehkan. Nah, jangan lupa tuh, ad-darurat tubihul mahzurat. Tapi dalam keadaan yang tidak darurat, udah gitu orang diajak untuk mengucapkan selamat Natal, apa kepentingannya? Dan di negeri mayoritas lagi. Ya, apa keperluannya? Jadi jelas Ustaz, ini menyangkut ini buat siapa saja nih, bukan kita bicara nggak ada sentimen kepada si A atau si B, si C. Ini semua dai luar negeri. Kalau datang ke suatu negeri, baca dulu situasi yang ada di negeri tersebut. Baca dulu dia apa sih sebetulnya di negeri ini, pendapatnya bagaimana. Nah, sekarang kan kita lagi jaga umat. Kita nih di Indonesia lagi jaga umat. Jangan mereka ikut Natal. Nah, persoalannya bukan persoalan pada sekedar ucapan, tapi selama ini sudah beberapa dekade terakhir, selamat Natal atau perayaan Natal itu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok misionaris sebagai sarana kristenisasi. Jadi dimanfaatkan perayaan Natal ini sebagai sarana untuk memurtadkan umat Islam. Mungkin ini nggak terjadi di negeri Sidai. Nah, di negeri Sidai mungkin nggak terjadi kalau yang namanya selamat Natal dijadikan sarana kristenisasi. Di negeri kita kan terjadi. Nah, kalau ini sudah dijadikan sarana untuk kristenisasi, sarana permutadan, ya kita mesti tutup dong jalannya. Nggak boleh, untuk melindungi akidah umat. Disitulah tadi saya katakan mungkin si dai ini waktu datang panitia tidak memberikan informasi yang lengkap, gitu. Jadi saya bicara bukan soal, saya nggak mau bicara perdebatan soal pendapatnya ya. Nah, saya di sini bukan mau bicara perdebatan soal pendapat mana yang benar mana salah, enggak. Kalau saya ikut jumhur ulama, mayoritas ulama mengucapkan selamat Natal bagi orang Islam ini kepada orang-orang Nasrani, hukumnya adalah haram. Bukan hanya selamat Natal, selamat hari raya umat agama apapun. Nah, kita udah ikut jumhur ulama. Nah, jadi yang saya mau bicarakan di sini bukan ingin berdebat soal mana pendapat yang kuat, mana yang tidak kuat, bukan. Kita ingin bicara di sini adalah bahwa seseorang kalau ingin dakwah di suatu negeri
dia mesti tahu apa yang sedang terjadi di negeri tersebut. Bisa jadi yang ada di negeri tersebut beda dengan yang ada di negerinya. Mungkin di negerinya karena memang mungkin di sana nggak ada Kristen, atau di kampungnya memang nggak ada gereja, memang nggak ada orang Kristen, dan Selamat Natal nggak dijadikan sarana, ya mungkin nggak menimbulkan masalah. Tapi di Indonesia Selamat Natal itu salah satu sarana yang digunakan oleh kaum misionaris untuk mengganggu atau memurtadkan umat Islam. Nah maka itu ya kalau ini dijadikan sarana untuk memurtadkan umat Islam, wajib dong untuk kita jaga umat kita. Nah kita lagi sibuk pengen jagain akidah umat. Jangan sampai mereka ke gereja, jangan sampai mereka ikut Natal, kan begitu. Kita jaga, jangan sampai akidahnya nih rusak. Tahu-tahu datang dari luar, ente Selamat Natal boleh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini yang kita sampaikan. Jadi seorang dai, kembali pertanyaan Sayyid Muhammad Al-Haddad, seorang dai, dia harus jeli, dia harus melihat bagaimana situasi, keadaan, madhab, pemikiran, paham yang tersebar di negeri yang dia datangi. Nah, kalau dia belum dapat gambaran yang lengkap, jangan sembarangan bicara. Dia mesti tanya dulu. Dan kalaupun dia dapat informasi dari panitia, jangan semua ditelan dulu. Tanya juga kepada tokoh-tokoh ulama di luar panitia. Karena apa? Karena ada kejadian kadang-kadang panitia untuk kepentingan pribadi, sehingga ada sebagian informasi yang disembunyikan. Nah, kalau saya, menurut feeling ya, wallahu a'lam, kemungkinan besar dai yang sedang ramai di Indonesia ini dia kurang mendapatkan maklumat. Mungkin dia nggak tahu kalau Natal tuh di Indonesia tuh dijadikan sarana kristenisasi, ya kan? Kalau Natal itu di Indonesia bahkan sudah sampai tingkat bagaimana sampai tingkat natalisasi umat Islam. Kan terjadi. Bagaimana di pabrik-pabrik yang Nasrani punya, umat Islam dipaksa pakai PV kitchen terkelas. Kadang-kadang di penerbangan juga dipaksa juga. Pramugara disuruh pakai. Itu kan pemaksaan. Nah, bisa jadi yang bersangkutan nggak dapat informasi itu. Dia pikirnya Indonesia nih aman-aman aja soal kristenisasi seperti di negerinya umpamanya. Jadi santai aja dia mengemukakan pendapatnya. Nah, jadi sekali lagi di sini saya tidak ingin berdebat soal pendapat apakah mengucapkan Selamat Natal itu haram atau tidak haram, tapi saya lebih condong sesuai pertanyaan. Seorang dai tidak layak, tidak boleh, tidak pantas untuk menyampaikan suatu pendapat di tengah pabrik yang mereka punya guru, mereka punya madhab, mereka punya pemikiran yang sudah said, sudah menyebar, yang jadi pegangan mereka. Di Indonesia kan sejak tahun 80 kan MUI sudah keluarkan fatwa Natal bersama hukumnya haram. Nah kemudian MUI juga sudah memberikan peringatan. Ada peringatan MUI, perusahaan yang boleh maksa pegawainya pakai sinterklas dan lain sebagainya. Ulama-ulama juga sudah dakwah kemana-mana, umat Islam jangan ikut Natal. Nah tiba-tiba ada dai dari luar membolehkan Natal, pasti gantung. Nah, jadi betul yang disampaikan oleh Buya Abdul Wahid tadi. Kita sesalkan itu, mudah-mudahan tidak terulang di kemudian hari. Saya yakin ini juga menyangkut informasi yang kurang mencukupi yang diterima oleh si dai. Makanya kepada panitia kita peringatkan, kalau undang dai dari luar, tolong sekali lagi tolong, bukan hanya sekedar sambut si dai ini, tapi panitia sebagaimana tadi sudah saya sebutkan, memberikan informasi yang lengkap dan benar, cukup, dan harus punya wawasan keumatan, jangan hanya untuk kepentingan pribadi. Dan sediakan penterjemah yang cakap, yang handal, jujur dan amanah. Nggak sampai di situ, panitia juga harus perkenalkan si dai tadi kepada tokoh-tokoh, kepada orang-orang tua sebelum dibawa ke publik. Jangan udah dibawa ke publik, udah gaduh, baru dibawa ke para tokoh. Jangan, nanti kalau udah gaduh dibawa ke para tokoh, nanti akhirnya silaturahminya ke tokoh dianggap pembenaran kegaduhan yang dibuat. Jangan, kesian para tokoh, udah gaduh baru dibawa. Jadi sekali lagi itu yang kita harapkan. Taib, anak pikir cukup. Mudah-mudahan antum semua senantiasa dapat limpahan rahmat, barakah. Jangan lupa doain kita juga biar selalu sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah. Rasa cukup Buya Wahid ya? Ustaz, sudah cukup? Sayyid Haddad. Baik, kalau sudah cukup, terima kasih banyak. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.